Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari, NIM 3517116. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan perempuan melalui bisnis online. Di sini yang pertama, deskripsi singkat program saya. Pemberdayaan perempuan melalui bisnis online guna menambah pendapatan perekonomian keluarga pada masa pandemi di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Terus nama desa dampingan saya yaitu Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Dan nama lembaga RT 2 RW 2. Terus fokus dampingan yaitu ibu-ibu rumah tangga dan perempuan ter-PHK Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto. Dan nama identitas saya, yang pertama nama saya Dian Lestari. Terus alamat lengkapnya Watu Salam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, RT 12 RW 06, nomor telepon dan email dianlestari13@gmail.com, dan durasi waktunya sekitar 1 bulan. Yang kedua yaitu kondisi dampingan saat ini. Kondisi umumnya Desa Karanganyar ini terletak di Desa Tirto, Kabupaten Pekalongan, dan desa ini berada di antara Desa Wulet dan Desa Sidorejo. Wilayahnya yang luas dan subur sangat cocok untuk dikembangkan sebagai wilayah industri pertanian, apalagi ditunjang oleh sumber daya air yang melimpah serta sistem irigasi yang teratur dan tenaga kerja yang masih murah. Desa ini juga terdekat dengan pasar tradisional yaitu Pasar Modern, dan pasar tersebut merupakan salah satu wadah bagi petani untuk Desa Karanganyar memasarkan produk secara langsung dengan harga relatif murah. Tidak hanya itu, sebagian besar warga Karanganyar juga bekerja sebagai penjahit di bidang konveksi baju. Yang sebagai masyarakat warga Karanganyar juga bekerja sebagai penjahit di bidang konveksi baju. Ada juga sampai saat ini masih bekerja sebagai pembatik yang biasanya dilakukan oleh para orang tua. Desa Karanganyar juga terkenal dengan kipasnya karena sebagai besar masyarakat lainnya masih bekerja sebagai pembuat kipas dan menjual untuk biaya hidup sehari-hari. Terus desa warga Karanganyar juga cukup terampil dalam membuat kerajinan dari kain-kain perca atau sisa-sisa bahan dari tukang konveksi. Dan salah satu kerajinan yang terkenal dari desa ini adalah kerajinan handmade yang berupa ilir atau kipas dan aneka kerajinan kain bupang atau perca. Selanjutnya, kondisi khusus yang akan menjadi fokus dampingan saya. Di sini objek pemberdayaan yang saya lakukan antara lain agar dapat menciptakan kemandirian serta sebagai cara untuk menyambung perekonomian serta dapat memperbaiki perekonomian mereka dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi melalui media massa. Dan objek yang saya tentukan kali ini adalah para ibu rumah tangga, karena banyak yang para ibu rumah tangga dan para perempuan yang terkena dampak PHK dari COVID-19 ini, yang mana produktivitas mereka itu menurun dan banyak beberapa dari sumber mereka yang terkena PHK dan susah mendapatkan pekerjaan. Sehingga saya mengajak mereka untuk melakukan kegiatan yang produktif dan bermanfaat, dengan harapan kegiatan ini dapat mampu meringankan dampak di masa pandemi, serta para ibu rumah tangga dan perempuan dapat mengikuti perkembangan global di masa sekarang. Selanjutnya yaitu alasan penentuan tema dan lokasi dampingan saya. Yang pertama, alasan saya menentukan tema ini
dikarenakan banyak masyarakat selama pandemi hilang pekerjaannya. Memilih tema pemberdayaan perempuan melalui bisnis online ini dapat menciptakan pekerjaan serta kemandirian dengan tujuan meringankan beban perekonomian mereka dalam keluarga. Terus alasan saya menjadikan Desa Karanganyar sendiri karena penduduk Desa Karanganyar sendiri banyak yang bekerja di sektor konveksi. Warga Desa Karanganyar juga cukup terampil membuat kerajinan dari kain-kain perca atau sisa-sisa bahan konveksi atau jahitan. Jadi saya bisa mengajak para ibu rumah tangga atau perempuan yang terkena PHK tersebut bisa bekerja sebagai reseller ataupun dropship atau membantu menjualkan produk kerajinan dan konveksi yang mereka ambil dari para produsen untuk bisa dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, sehingga produk kerajinan yang mereka buat bisa dikenal ke berbagai wilayah dan bisa dijual ke berbagai daerah. Selanjutnya, kondisi dampingan yang diharapkan atau target pemberdayaan. Di sini kondisi dampingan sebelum dilakukan pemberdayaan, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara mempromosikan ataupun mengiklankan produk melalui media sosial, dan mereka belum mengetahui bagaimana cara pengambilan produk ataupun penjualannya. Namun setelah dilakukan pemberdayaan dan penyuluhan dengan cara pemasaran dan penentuan target, mempromosikan produk lewat media sosial, dan cara mengambil produk dari sektor konveksi dan kerajinan, sebagian dari mereka hampir bisa melakukan sedikit demi sedikit. Dan apabila ada dari sebagian mereka yang kurang paham, mereka akan menanyakan pada saat proses pendampingan, sehingga perempuan dan para ibu rumah tangga tersebut dapat membuat bisnis online melalui bisnis online walaupun tidak memiliki modal besar, dan mereka malah membantu sektor konveksi dalam penjualan produk mereka. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang akan pendamping lakukan. Pertama, saya melakukan pertemuan di minggu pertama membahas tentang pemberdayaan yang akan dilakukan di masyarakat dengan cara menentukan desa dampingan dan fokus dampingan. Terus pertemuan minggu kedua mulai melakukan bagaimana cara menentukan produk yang akan mereka pasarkan, terus bagaimana cara mendapatkan produk tersebut, dan bagaimana cara mereka mempromosikan produk tersebut di media sosial. Dan pertama-tama saya mendampingi mereka untuk meminta izin kepada sektor konveksi ataupun produsen, dan di sini saya mendampingi mereka untuk izin menjadi reseller ataupun dropship, dan mengenalkan terlebih dahulu terhadap produk-produk konveksi seperti salah satunya celana, dan mengenalkan mereka kepada pemilik konveksi tersebut. Setelah mendapatkan izin, saya menyarankan untuk mempermudah mereka dalam berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Telegram dan WhatsApp. Terus alasan saya mengenalkan aplikasi ini karena banyak dari pemilik usaha online memiliki grup Telegram, di mana setiap harinya dilakukan penguploadan dan tidak memakan banyak ruang memori di handphone, dan caranya juga bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian saya memperdalam cara penggunaan aplikasi WhatsApp, Facebook atau Facebook Marketplace, dan Instagram untuk melakukan bisnis online, di mana banyak dari ibu-ibu sudah mempunyai aplikasi yang tidak lagi asing, dan saya mengajak berjualan melalui Facebook Marketplace, di mana jangkauan penjualan lebih besar dan tidak hanya di dalam kota saja atau di dalam wilayah daerah saja. Dan itu merupakan langkah pertama saya mencontohkan cara memposting dan cara mendeskripsikan yang mudah difahami serta dapat menentukan target pasaran di daerah bahkan kota yang mereka mau. Selanjutnya, kendala dan saran dalam pendampingan. Pertama, kendala yang saya hadapi yaitu mereka masih bingung dalam memilih program
yang akan mereka jual, dan saya menyarankan kepada mereka untuk menjual produk yang ada di sekitaran mereka, terutama di wilayah mereka sendiri, karena hal ini bisa mempermudah mereka dalam pengambilan produk jualan. Dan yang kedua, mereka bingung soal permodalan. Saya menyarankan mereka untuk menjadi dropship atau reseller, di mana dropship sendiri itu sebuah metode jualan online yang penjual tidak memiliki stok barang, namun mereka bisa melakukan proses pengiriman, dan penjual akan menjajakan produk milik pemasok barang atau produsen. Dan dalam metode ini, penjual hanya bertugas memasang foto melalui dagangan supplier di lapak digital, dan keuntungannya akan didapat dari kesepakatan antara penjual dan penyuplai. Sedangkan untuk mereka yang sedikit memiliki modal, bisa menjadi reseller dari produsen. Dan yang ketiga, yaitu banyak dari mereka yang masih gaptek soal teknologi, terutama dan yang ketiga yaitu banyak dari mereka yang masih gaptek soal teknologi, terutama cara bagaimana mereka membuat promosi produk yang menarik kepada konsumen. Di sini saya menyarankan mereka untuk belajar pengetahuan tentang pemasaran dan mengajarkan penggunaan aplikasi pembuat desain seperti aplikasi Canva yang bisa digunakan hanya melalui handphone, serta bisa mereka gunakan dengan mudah. Atau bagi mereka yang masih kesulitan dalam penggunaan aplikasi Canva, sebagai pilihan desainer produk, saya menyarankan mereka untuk mengiklankan produk dengan hasil foto sendiri. Jadi mereka hanya memerlukan kamera dari handphone mereka dan pencahayaan yang bagus untuk foto produk mereka sebelum mereka mengiklankan. Apabila ingin lebih menarik, mereka bisa menambahkan ornamen-ornamen hiasan seperti bunga atau daunan kering di dalam foto tersebut, sehingga dengan foto produk dan desain yang menarik pada barang dagangannya bisa menjadikan konsumen akan tertarik dan lebih enak dipandang di mata konsumen, yang selanjutnya bisa menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Itu kendala yang saya hadapi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.